إلى حضرة النبي وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Halaman 116. Bagian yang pertama, al-taharatu 'anil khubsi, artinya bersuci daripada najis, dan di dalamnya 5 pasal. Jadi membersih najisnya ada 5 macam. Al-faslul awwalu fin najasat, pasal yang pertama itu pada menyatakan ain najis, bendanya. Ada ayam, ada bendanya. Ketahui olehmu bahwasanya ain sesuatu itu ada kalanya hayawan, binatang, yakni binatang, dan ada kalanya justru daripada hayawan itu. Misalnya bulunya orang ayam, itik, atau sapi dihimpal kuritnya, nah justru itu, atau tulangnya. Dan ada kalanya yang lain daripada hayawan dan lain daripada juzuk hayawan itu. Adapun hayawan yang hidup itu semuanya suci. Di binatang yang masih hidup semuanya suci, melainkan anjing dan babi. Hidupan dan babi itu nang hidup nang mati kan, tetap najis. Maka keduanya itu najis sama ada ia hidup atau mati. Dan demikian lagi menjadi najis binatang yang diperanakan daripada keduanya, atau salah satu daripada keduanya itu, beserta dengan binatang lain yang suci. Misalnya anjing kawin lawan kambing, nah itu suci kambing, nah anaknya najis. Atau anjing lawan babi kawinnya, nah itu najis lagi itu. Dan semua bangkai hayawan itu najis, melainkan 5 perkara, 5 macam yang ada najis. Pertama, bangkai manusia, makanya orangnya mayat, ini bangkai kan mau najis tuh. Bangkai ya, nah najis ya. Tapi bilangnya mayat atau jenazah, itu suci. Kedua, bangkai ikan yuk mati. Wah, cuma orang mengidam yuk haruk dimatiakan nih waktu ngidam. Yang ketiga, bangkai belalang, suci juga. Keempat, ulat yang jadi di dalam buah-buahan atau yang jadi daripada memakan makanan. Mangga, boleh makan ulatnya apa itu suci. Ada yang gelinan haram makan. Asa jijik yang makan, nah itu haram enggak. Tapi kasih nyaman makan apa. Kelima, yang kali termasuk najis sekalian bangkai binatang yang tiada baginya darah yang mengalir, seperti lalat, semut dan nyamuk, dan kutu dan barang sebagainya. Nah, itu matinya kan tahu kalau papang tahu sembiang nyamuk bangkainya. Sajang sing haji aja, sing haji no boleh. Mati nyamuk tahu boleh belum kantong kan. Nanti sing haji ini tak buat di kantong. Nah itu ada sing haji, itu ada bangkai dan ada apa bilang talap sembahyang kita sah. Nyamuk ada berderet, nang derenya itu menyangkut kita. Ada lalu berderet. Lalat dia juga.
foto binian punya foto ini pala menyabakan. Amun dihitung najis itu habis binian ngaling banget. Inya kada berdiri foto doang. Maka jika jatuh segala bangkai yang tersebut itu ke dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja, niscaya tiada jadi najis air itu. Tapi menjadi sengaja buti nyamuk ke dalamnya mati-mati itu, nanti najis jadinya, enggak disengaja. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 128. Karena mengikut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan muwafaqah dia dengan Imam Hanafi, jadi sama pendapat kawan Imam Hanafi, bahwasanya bangkai yang 5 bagi ini suci. Tetapi disebutkan oleh setengah fuqaha ahli-ahli fikih pada bangkai yang 2 bagian yang akhir itu jika jatuh ia dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja, niscaya tiada jadi najis air itu, yakni dimaafkan segala bangkai itu pada bicara air. Mengulas tadilah dan bangkai binatang kada bendera. Hukum ini ialah pada bicara hukum air. Adapun bicara menanggung, membawa diri akan dia di dalam sembahyang, maka yaitu terkadang tiada dimaafkan, seperti yang tersebut bicaranya itu di dalam kitab-kitab fikih. Misalnya nyamuk berdarah, kelihatan bedis, mana darahnya? Ada darah nyamuk lah asalnya ada berdarah, asal menyangat kita pas tata tindi kita berdarah. Nah itu jadi najis kalau banyak, tapi bila sedikit halus ada jadi najis. Itu dalam fikih. Adapun segala juzuk daripada segala hayawan itu, maka itu terbagi atas 2 bagi. Pertama, juzuk yang dikerat, ditatak atau diiris daripada binatang yang hidup, maka yaitu najis seperti hukum bangkainya. Sapi kita kandakan makan sapi iris berikutnya itu, kerisma sapi najis. Sapi itu bilangnya mati sorangannya kan disembelih najis. Nah itu sama bangkainya itu, jusuknya itu sama lawan inya mati hukumnya. Nah ini disembelih di gulu. Kayak iwak itu jangan dipukul dulu, menyiksainnya itu dipukuli kalau ngadili haruan upui catuki nah kalau tupan itu menyiksa berdosa kita. Jadi itu disembelih, di mana nyembelih? Nih saya salah si apa? Nah pengaruhnya enggak sinding juga, itu mulutnya tuh taksin kalau sedikit matinya. Nah itu nyembelih. Nah yang catuki berdosa menyiksa. Nah, oh iya ini ngalih diikut dia. Nah, jangan catuki ulo atau haruan. Ya tuh, untuk matinya siangi. Nah kita menyiksa ulo, berdosa menyiksa binatang. Jadi caranya menyembelih kote di gulunya, di kepalanya, tatak nang sambungan nang lain, tak tatak, tapasan. Itu sama menyembelih hukumnya. Jadinya bagulu disembelih gitu, iwak itu, yang ada bagulu. Ini binian najim dari masih yang cara atau ke hal iman. Karena menyiksa dinya. Dan jikalau ada bangkainya itu suci,
maka adalah juzuk yang dikarat daripada binatang yang hidup itu jadi suci, seperti ikan atau belalang atau manusia. Ini matinya suci, iwak, manusia, belalang matinya suci lah. Kita hiris, tak hiris iwak lah, apas ini dibayar ulang itu. Nah masih pun ada apa juga makan itu nggak sayang kan. Iwak imonan nih, iwak dede di rumah tangkap nih, kurungan nih tangkap, iris apa beli apa panggil kan, jadi tidak lah pas ulang iwaknya beri kita ulang lagi. Nah itu kada najis, tapi bila sapi bilanya mati mah najis kan, najis iris lah. Nah sama lawan kita memakan bangkai itu. Tetapi suci segala bulu binatang yang halal jika dikarat daripadanya ketika hidupnya, dan najis segala bulu yang dikarat daripada bangkai bulunya. Bulu kucing, ini waktu minum kucing, aso, bulunya sangkut nih, tapi bulu sembahyang tabu jusuk daripada bangkai. Nah itu kan sah nih sembahyang najis tabu kucing. Ini nabang ngirit kucing ini yang baju telasan aja, bayang beraya. Kalau bubur ke situ mana, mari kita ambil baju, boleh sembahyang najisnya. Lain bulu manusia ada baba, rambut bini sangkut fobia kita misalnya, ada baba nih. Ini mati suci loh. Dan demikian lagi najis bulu yang dikerat daripada binatang yang tidak halal jikalau dikerat pada ketika hidupnya sekalipun, najis juga. Dan demikian lagi najis tulang segala bangkai dan kulitnya dan tanduknya dan giginya. Dan demikianlah najis gading gajah pada mazhab imam kita Syafi'i. Bulu ayam orang aku kacol yang gunai kalau nggak itu najis, karena ayamnya belum ada serangan najis. Nah kalau disembelih ada najis. Nah bila nggak membawa bulunya, nggak merasa sabuk, nggak udah disembelih. Nah sembelih cabut bulunya, nah nih tadi dulu ya. Kamu nang pacolnya banyak ayam pacolan gitu, pacolan. Nah bulunya itu najis, karena bilanya mati serangannya, mati muber. Nah itu najis bangkainya. Tanduk ya aja juga, gigi termasuk gading aja. Orang harap aja mulahan nih anu rokok loh gading aja. Nah itu najis menurut mazhab kita Syafi'i. Tetapi pada mazhab Imam Hanafi suci. Nah lain ke depan. Dan demikian lagi zabat, yakni jubah musang. Ini sesuatu nang arum baunya dari musang. Ada yang keluar arum, mungkin musang pandan ini lah, bau pandan. Nah, yaitu suci. Tetapi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, zabat itu najis. Ya memang kau karai dia ini hilaf ulama ambil apik yang dia. Kedua, juzuk yang basah yang keluar daripada batin binatang seperti air matanya dan peluhnya dan air liurnya dan ingusnya, maka semuanya itu suci. Dan jikalau ada ia daripada binatang yang tiada halal sekalipun, ya pura-pura bisa uang menangisnya anak dipukul tayo itu. Nah itu suci. Buaya nangis, ada mata buaya itu nangis. Melainkan daripada anjing dan najis. Nah itu kata kawan itu, anjing kalau najis ini
nang kayak apa aja tetap najis, anjing dan babi. Dan yang diperanakan daripada keduanya, anjing babi ini, serta binatang yang lain, maka sekalian itu najis. Dan demikian lagi najis al-madhi, yaitu air yang putih, yang cair, yang keluar pada ketika bangkit syahwat yang tiada kuat lalagian. Binian mau juga ya, madhi tapi banyak lalagian. Ada hendak, ada nafsu, tapi kada kuat, keluar putih, nah itu ngarannya madhi. Itu najis, wajib dibasuh. Apabila kena salawar jangan dipakai bulu sembiang. Nah, haji itu namanya. Dan lagi najis al-wadi, yaitu air yang putih, lagi keruh, lagi likat, yaitu keluar kemudian daripada kencing atau kemudian daripada sudah menanggung atau menyahan sesuatu yang berat. Ini mirip mana? Mirip, cuma caranya lain. Imba angkatan atau imba kami mau keluar, nah itu wajib dibasuh. Tetapi suci mani dan telur, dan jika ada ya daripada binatang yang tiada halal sekalipun, dalam propora, dalam bidawang, dalam bioko, behiri berserah tulang itu banyak orang menjual. Behiri udah jadi makan-makan ini udah dilagi, bidawang itu tangkap itu. Ada kalau tak pindah lo jadi nyawa ini. Dan demikian lagi najis segala nanah dan segala darah dan tahi dan kemih dan muntah daripada segala hayawan, dan jika daripada hayawan yang halal sekalipun. Syahdan, tiada dimaafkan sesuatu daripada segala najis itu, sama ada ia sedikit atau banyak, melainkan daripada 5 perkara nang dimaafkan. Pertama, bekas istinja dengan batu, maka yaitu dimaafkan selama tiada melampaui akan tempat keluar najis yang berada. Betulnya tuh bekasnya tuh ada najis. Kedua, tanah yang pada jalan raya, jalan nih, yang yakin akan najisnya dengan syarat susah memeliharakan akan dia, seperti pada waktu hujan dan pada kaki atau pada kain atau pada kaki baju, dan sekira-kira tiada dibangsakan orang yang berlumur dengan dia itu kepada taksir. Artinya diserapik ini berjalan tatap jiwa kanan najis yang ada itu, itu dimaafkan. Jalan libur tahu itu bekas itik ada, kalau saya mantang jalan yang baik berjalan sampai, nah itu kada tak masuk karena najis gitu. Tetapi pilihnya kita kada baik hayau taros tahu itik aja dengan apa hayau taros, nah itu taksir ngarannya najis jadinya tidak. Tapi sudah baik ada najis gitu. Dan demikian lagi dimaafkan debu tahi, kayak itu karing dekat angin jepul. Nah, pada jalan yang susah memeliharakan akan dia, kalau kamu meliung mana meliung jalan ini gannya jebul itu, nah itu dimaafkan. Dan demikian lagi dimaafkan tahi burung merpati dan tahi burung kelawar dan lainnya yang kebanyakan di dalam masjid. Ndak jejakan kalau kada kuliung lagi kan rapat hanya nggak disabuin 5 menit deh ya pulang. Nah itu kan apa lagi meliung ada dihitung najis gitu. Ketiga, najis yang pada jalan jika terkena di bawah khuf sepatu
Kemudian daripada disapukan najis itu, daripada bawah khuf itu, demikianlah yang dimutamatkan pada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beda jejak baik kalau lawar atau baik burung kita saran ke tanah suci itu deh. Orang sembahyang bakhuf sepatu beri, oh ini ada lagi salahnya beri itu sembahyang di pasir. Nah bila ada di pasir kada mantap sembahyangnya. Harun ar-Rasyid salah seorang raja Islam yang terkenal sama lawan Umar bin Abdul Aziz, ini dia mau sembahyang di tikar harus di pasir lebih mantap ya kesoanya. Jadi kita pandai lah sejidah ya Allah, pandai. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wadi'a ahadukumul adza bi khuffaihi fadhuruhuma at-turab." Apabila memijak oleh seorang kamu akan najis dengan kedua khuf, maka yang menyucikan keduanya itu ialah tanah. Bitasakan tanah. Lu mau terjadi anu kita sudah berwudu sembahyang dibayar. Yang dibayar di rumah atau langgar halus langgarinnya kademuat sembahyang di tanah. Nah lalu kita di bawah ini ada jejak tadi. Minta saran ke tanah. Jadi ada besok lagi. Meringkas lah. Keempat, darah kutu anjing sama ada sedikit atau banyak, melainkan jika melampaui kadar adat mencumbung. Nah banyak orang yang minta bila kita lihat sedikit, maka yaitu tiada dimaafkan akan darah kutu anjing itu, sama ada pada kain dirimu atau kain orang yang lain, maka engkau pakai. Yang kelima, darah jerawat atau kudis atau nanah dan airnya, dan demikian lagi dimaafkan darah bisul dan nanahnya yang terkena pakaian yang hampir dengan dia dan mengalir pada tubuh yang hampir kepadanya, pada adat yang galibnya itu kakal. Dan demikian lagi dimakan bekas darah berbakam atau berpantik. Nanah, bisol, nanah lah. Misalnya di tangan, bila sekitar sini aja nangkana dimabakan. Tapi lu titik ke tapi, mau dimabakan lagi, itu jauh di jaraknya. Nah, orang bersungguh, bakam bersungguh. Nah, semua orang habis bersungguh, ambil. Karena kalau orang pas namanya yang dimabakan. Wah ini ada bedanya bersungguh, keramik banyak. Kiri semua dong bisa diapa. Kalau banyak keramik ada tahu lagi nih apa ada. Di rumah luput. Lu pantik ke diri lawas ini. Kadede dong pantik didehi. Gundul ini tak tarik lan parang. Jadi kebalan kan kita. Ini keluaran dari hirang darinya. Kembali. Menurut satu hadis hukum bupantik lawan sun abang semua ini sunat seumur hidup saleh umumnya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa musama'atu syar'i fi hadhihi najisatil khamsi tu'arrifuka anna amarakat taharati ala tasahul wa mabtudi'a fiha waswasatun la aslalaha. Artinya memaafkan syariat Islam pada najis yang 5 ini untuk memberitahu akan dia bahwasanya perbuatan taharah itu berdasarkan atas kemudahan. Itu kalau di dalam ilmu tasawuf untuk bersuci itu mudah, kada dipersulit. Lain ilmu fikih lah, ilmu tasawuf.
dan membanyakan was-was pada tahara itu, yaitu hukum orang yang bid'ah juga, bukan hukum syar'i. Harus api kena enak banyunya, jangan ada karena kuburan apa-apa, jangan tak ucap tuh ilmu fikih memang itu apik. Tapi kalau ilmu tasawuf, bila sudah yakin ini banyu bersih, ada tahu apa lagi, bodoh lagi, nah itu ada dibereti. Yakni adalah hukum bicara air suci daripada najis itu dimudahkan oleh syara dan tiada disusahkan oleh syara, dan tiada sangat diberetinya karena asal sesuatu itu suci. Nah, asal banyu sampai kita suci asalnya, sehingga di mana-mana. Nah lalu waswis kita, nah itu mulai bid'ah kan jadinya. Maka tiada kita hukumkan akan najis sesuatu itu, melainkan bila kita ketahui dengan yakin akan najisnya, atau kita lihat akan ain najis itu. Jika syak kita akan sesuatu itu, maka najisnya, pada najisnya, maka hendaklah kita yakinkan akan sucinya, dan sahlah kita sembahyang sertanya di atasnya, dan janganlah diperiksakan alamat yang menunjukkan akan ihtimal najis itu, akan ditanggung najis. Dan lagi jangan membanyakan was-was di dalam hati pada yang demikian itu, karena syara telah menghukum akan sucinya itu. Dan membanyakan was-was pada tahara itu, yaitu hukum orang yang bid'ah juga, bukan hukum syara. Tambahnya oleh dia nak kuning di ulo tu, kayak nang lalu akan itu waswis dia tu. Nah, timbul nangka, waswis, nah itu bid'ah. Pokoknya kita yakin asal banyu itu suci. Nang mengalami nang lalu-lalu ini kita anggaplah praktik biasa. Maka di dalam ilmu fikih ada juga hebatnya. Kita lahir di Banjar umumnya WC ini ke sungai umum. Bila banyu pasang tampol, bila banyu surna belerut nyara kayak. Nah kita wudhu di mana nih tuh sampai kuning kan itu berang kuning menurut kuning sampai ya Allah banjir berdiri tahu ini nih WC bang banjir. Nah boleh kita kikih sedikit kaki kan nih kikih udah pada madang lalu sarianan ada habis. Ngomongin ada ada kan banyak nih mau aja ya kalau nunggu yok di hulu dengan kiki sedikit alam lo pikir makroh kita beliung sifat hormonin jaya kita minta makroh beliung akan minta. Adapun sesuatu yang lain daripada hayawan dan yang lain daripada juzuknya itu, maka itu seperti batu dan kayu dan tanah dan lainnya, maka itu sekaliannya itu suci, melainkan sesuatu yang cair yang memabukkan seperti khamar yakni arak, yaitu yang jadi daripada air yang anggur, dan nabid yaitu yang dijadikan daripada air tuak atau daripada air tapai, banyu tapai yang sangat memabuk sekira-kira menghilangkan akal atau barang sebagainya. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Artinya tiap-tiap sesuatu yang cair yang memabukkan itu arak, dan tiap-tiap arak itu haram hukumnya. Masuk saparitos ada lagi nang minum saparitos ini. Ada mabuknya arak tuh deh, bila kayak ngaran arak tuh haram tuh deh.
Nah kemudian al-fasl tsani fima yatatahharu bihin najasa. Nangis segala. Allahu akbar. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma'alana wa'alina ma'alina bismillahirrahmanirrahim wa rasulna fahma Allahumma inna qulubana wa sulasulana wa bilana qurubana alladhina ta'atika wa ta'ati rasulika bina qulubina ya arhamar rahimin Allahumma qim as-salamata wa sihhata wa al-'afiyata wa al-hadrana wa al-banna wa li'abdika al-hajjaj wal minnati wal juri al-musafirin bil barri wal bahri wal muslimin bil muslimin Allahumma tawwi umurana wa sahhil umurana wa sa'id sadana wa qulubana wa imanana wa ila khayri qawlina wa min sharri amrina واقضي حوائجنا واقضي حوائجنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم ديننا ولا تسلم علينا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.